Ketika hidup tak seperti biasanya, begitu banyak persoalan yang kita hadapi di tahun 2020 ini. Khawatir, takut, sedih mengiringi kita mengisi tahun ini. Kegelisahan yang kian semakin hari semakin bertumpuk. Tuhan, masihkah Engkau di sisiku? Masihkah Engkau menyertaiku? Entah apa yang ingin Tuhan sampaikan. Hai jiwaku, mengapa engkau begitu risau?
Kami siap menyembah dan memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tenanglah hai jiwaku, tetaplah percaya pada naungan Tuhan. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan anaknya, Ia selalu bersama kita. Meski seringkali kita pergi meninggalkannya, di saat badai bergelora, tetaplah tenang bersamanya. Tetaplah percaya, tetaplah tenang hai jiwaku. Dan pujilah Dia. Amin. Bersyukur, amin. Sama-sama kita mau bersorak bagi namanya. Hey, haleluya. Berikan pujian bagi Dia, Tuhan kita, Yesus. Oh, haleluya. Sukacita surga boleh memenuhi setiap kita. Haleluya. Sama-sama katakan, ketika surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Oh, haleluya. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema,
Kami bersyukur Tuhan. Ada sukacita amin buat kita semua. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan lagi. Sebab dia Yesus Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Yeah. Haleluya. Nama Yesus nama yang ajaib. Sama-sama serukan. Namanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa
Yesusku. Nama Yesus. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. 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 Anak muda yang dikasih Tuhan, saatnya kita melakukan candlelight service. Di rumah kalian masing-masing kalian biasa siapkan lilin. Ya. Kemudian kalau nggak ada lilin kalian bisa gunakan handphone kalian dan menyalakan lampunya. Supaya kita bisa mengambil waktu sebentar untuk kita merenungkan Natal di tahun ini. Tahun ini adalah tahun yang begitu spesial bagi kita semua, di mana ada pandemik yang melanda hampir seluruh negara dan di dunia ini. Kita semuanya mungkin merasakan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran. Kadang kita nggak tahu ke depan kayak apa, saudara. 2021 mungkin kita semua nggak tahu apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan, apa yang muncul kembali yang membuat kita jadi susah atau sulit. Tetapi saat ini saudara, saat kita mau menungkan Natal di momen candlelight ini, lihatlah kepada terang yang ada di depan kita ini. Walaupun di sekitar kita gelap, tetapi waktu ada terang itu sendiri, itu sudah menyinari dan menghilangkan kegelapan. Itulah Allah kita, Immanuel, yang selalu menyertai kita, yang selalu ada buat kita. Dia menjadi terang buat kita, sehingga kegelapan di sekitar kita sirna karena terangnya yang ada buat kita. Karena itu saudara, mari kita berdoa bersama dan biarlah kita mendapatkan terang Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Dialah Immanuel bagi kita. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh merayakan Natal dan melakukan candlelight service ini. Bukan semata-mata karena kebiasaan, bukan semata-mata karena tradisi. Tapi lebih kami mau Tuhan, kami memaknai Natal tahun ini Tuhan, dengan sesuatu yang sangat spesial. Bahwa walaupun di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah hal-hal yang tidak mengenakan Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kegelapan sebesar apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan yang namanya terang itu sendiri Tuhan. Begitu juga dengan Engkau. Engkaulah sang terang kami, Engkaulah Immanuel buat kami. Karena Engkau yang selalu ada buat kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan ingatkan kami terus. Sadarkan kami bahwa kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Supaya kami boleh mengenal Engkau lebih baik lagi. Supaya kami juga boleh menghidupi hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau hadir, lahir di hati kami Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau telah lahir di dunia ini sekitar 2000 tahun yang lalu. Tapi bukan itu yang kami mau. Kami mau Engkau lahir di hati kami Tuhan. Menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Sehingga kami percaya kami memasuki 2021 ini dengan kepastian, dengan keyakinan bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati untuk kita masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau yang layak disembah Tuhan. Kau layak
sembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Ku hidup karena anugerah-Mu, ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak
Shalom anak muda yang dikasih Tuhan. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal di tahun ini. Dan biarlah Natal ini menjadi sesuatu yang sangat berkesan dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Immanuel yang terambil dari Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat 23 berkata demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Natal di tahun ini pasti berkesan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pandemik seperti ini, tentu kita nggak bisa merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Biasanya kita ada kumpul-kumpul, kita ada acara, mungkin ada pesta, ada makan, dan tukar kado. Tetapi tahun ini kita tidak melakukan seperti itu lagi. Itu tidak mengapa, tetapi yang paling penting kita menyadari Natal itu yang sesungguhnya. Bukan hanya masalah kumpul, pesta, makan, bahkan tukar kado. Natal adalah berbicara bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk menyertai kita. Untuk menemani kita. Untuk bersama-sama dengan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, perayaan Natal ini harus menjadi hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Karena kehadirannya ke dunia ini untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Untuk menebus kita semua. Supaya kita memiliki keselamatan di dalam Tuhan kita. Nah, apa bentuknya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita tahu Tuhan pernah hadir di dunia ini. Tuhan datang ke dunia ini. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dan kemudian bangkit dan naik ke surga. Tetapi bentuk penyertaan Tuhan itu seperti apa? Nah, kita perlu lihat apa yang dikatakan oleh Yesaya. Waktu dia bernubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yesaya di dalam Yesaya 9 ayat yang kelima berkata demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Saudara yang dikasih Tuhan. Dari nubuatan kitab Yesaya ini. Setidaknya ada 4 bentuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Yang dia bisa kita katakan sebagai Immanuel. Sesuai dengan Matius 1 tadi. Bahwa dia menyertai kita, dia ada bersama-sama dengan kita. Dan dia bukan sekedar hadir, dia mau menjadi penasehat ajaib buat kita. Dia Allah yang perkasa buat kita. Dia Bapa yang kekal dan Raja damai. Karena itu, mari kita lihat satu persatu. Apa maksud dari keempat hal tadi? Yang pertama adalah penasehat ajaib. Sebagai seorang penasehat, saudara, tentu pasti akan memberikan sebuah nasihat. Memberikan kebijaksanaan, memberikan masukan, memberikan hal-hal yang harus dikerjakan sehingga menemukan jalan keluar dan solusi. Nah, Yesus datang ke dunia, dikatakan dia adalah sebagai penasehat ajaib. Dia mau memberikan terangnya buat kita sehingga kita menemukan jalan keluar dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, biasanya di dalam gelap kita nggak bisa melihat dengan jelas. Di dalam gelap kita tidak bisa mengenal dengan baik. Bahkan di dalam gelap kita tidak bisa berjalan dengan benar. Karena itu kita membutuhkan terang supaya kita bisa melihat dengan jelas. Kita bisa mengenal dengan baik, bahkan kita bisa berjalan dengan benar. Nah, Yesus datang ke dunia ini mau menyertai kita dan menunjukkan terangnya buat kita. Ya, terangnya seperti apa? Di dalam
Yohanes 18 ayat 37 dikatakan begini. Yesus berkata, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Yesus anak tunggal Allah yang datang ke dunia ini mau menjadi terang, tapi bukan sekedar terang, tapi menjadi terang kebenaran. Dialah terang dunia sesungguhnya, saudara. Sehingga setiap kita bisa melihat dengan jelas. Kita bisa mengenal dengan baik. Bahkan kita bisa berjalan dengan benar. Sesuai dengan terangnya Tuhan. Biasanya saudara, di dalam kehidupan ini, ya, baik kehidupan saya maupun engkau, waktu kita menghadapi masalah, dan seringkali kita nggak tahu harus berbuat apa. Ada orang berkata, aduh saya nggak tahu lah, ini mau dibawa kemana. Lihat aja nantilah. Aduh saya bingung, apa yang harus saya kerjakan. Udah saya pasrah dah, saya nggak tahu gimana lagi. Kalau kita mengatakan hal-hal demikian, saudara, berarti kita sedang dilingkupi dengan kegelapan. Dan itu tandanya kita membutuhkan terang Tuhan. Yesus datang ke dunia ini untuk menunjukkan terang kebenaran kepada kita. Untuk menunjukkan apa yang harus kita kerjakan, harus kita jalankan. Sehingga kita bisa merasakan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Ya, itu bentuk yang pertama, bahwa dialah sang penasihat ajaib buat kita dengan menunjukkan terangnya. Yang kedua dikatakan oleh Nabi Yesaya adalah Allah yang perkasa. Ya, apa maksudnya Allah yang perkasa? Di dalam Matius 28 ayat 18 Yesus berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus pegang segala kuasa, saudara. Ya, saya nggak tahu apakah saudara punya bayangan tentang seberapa besar kuasa Tuhan yang dimilikinya. Tetapi kalau kita melihat dari apa yang Dia ciptakan, kita bisa menyadari betapa besarnya Tuhan kita itu. Ya, saya kasih beberapa gambar, saudara. Ya, dari planet yang ada di dunia ini. Gimana besarnya planet bumi dengan planet-planet lain. Mari kita lihat. Kalau lihat di slide yang pertama, engkau melihat bahwa bumi lebih besar daripada Venus, lebih besar daripada Mars, Merkuri, dan Pluto. Ya. Bahkan kita masih bisa melihat di slide pertama ini, Pulau Indonesia. Ya. Kalau kita melihat slide selanjutnya, saudara, bagaimana bumi dibandingkan dengan planet lain yang ada di galaksi Bima Sakti. Dibandingkan dengan Neptunus, dengan Uranus, dengan Saturnus, bahkan dengan Jupiter. Bumi itu kecil sekali. Kita nggak bisa ngelihat Indonesia ada di mana, apalagi ngelihat diri kita. Dibandingkan dengan matahari, Jupiter itu nggak ada apa-apanya. Coba lihat slide berikutnya, ya, lihat, kecil sekali. Bahkan kalau boleh dibilang bumi udah tinggal setitik, nggak kelihatan sama sekali. Ya, kalau kita lanjutkan lagi nih, saudara, di luar galaksi Bima Sakti, ada lagi nama planet Arcturus. Kalau dibandingkan dengan matahari, matahari nggak ada artinya, kecil sekali. Arcturus yang begitu besar di slide berikutnya, kalau dibandingkan dengan namanya Antares, itu planet nggak ada artinya. Terlebih kita nggak bakal bisa melihat lagi yang namanya matahari. Terlebih lagi kita nggak bisa melihat bumi tempat kita berpijak saat ini. Ini semua ciptaan Tuhan. Ini semua dalam kendali dan kuasa Tuhan, saudara. Jadi Tuhan sangat amat maha kuasa. Dia begitu besar, saudara. Dia Allah yang perkasa. Segala hal ada di dalam genggaman tangan. Kalau semua ini adalah ciptaan Tuhan, betapa kecilnya kita dan betapa maha kuasanya Tuhan kita. Karena itu, sadarilah kehadirannya ke dunia bukan sekedar yang buang-buang waktu. Kehadirannya di dunia ini bukan iseng, tapi Dia mau menyelamatkan kita, menunjukkan terangnya dan menunjukkan bahwa Dia Allah yang perkasa, yang penuh kuasa. Itu yang kedua, bahwa Dialah Allah yang perkasa. Yang ketiga yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa Dialah Bapa yang kekal. Apa maksud Bapa yang kekal itu, saudara? Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia,
supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara dikasih Tuhan, Bapa yang kekal artinya bahwa dia Bapa yang penuh kasih. Dia mau memberikan anaknya yang tunggal buat kita. Anak satu-satunya supaya menjadi pendamai buat kita. Hadiah terbesar saudara di dalam sebuah acara bukan sekedar kado, bukan sekedar barang yang bisa kita berikan. Tapi hadiah yang terbesar adalah kehadiran kita. Begitu juga Tuhan. Tuhan mau memberikan hadiah yang terbesar, yaitu dia memberikan dirinya menjadi pendamai bagi kita. Itu hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan. Karena itulah ungkapan cinta sesungguhnya. Kalau sebagai orang tua yang penuh cinta, penuh kasih kepada anaknya, bukan sekedar memberikan barang-barang yang dia inginkan atau barang-barang lain yang mungkin sangat amat canggih, tetapi cintanya sebagai orang tua diberikan kepada waktu orang tuanya mau hadir menemani bersama-sama dengan anaknya. Itulah cinta Tuhan. Dia bersama dengan kita, dialah Immanuel. Dia mau memberikan cintanya kepada kita. Nah, apakah saudara menyadari seberapa besar cinta Tuhan? Mari kita lihat ya, di dalam Efesus 3 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata, betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan supaya engkau mengalami kasih Allah dalam dirimu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan jelas katakan, betapa lebarnya kasih Tuhan itu. Betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya. Apa maksud semua itu? Maksudnya seperti ini. Kalau dikatakan bahwa kasih Allah begitu lebar saudara, bahwa kasih Allah itu begitu luas sampai gak ada ujung dan pangkalnya. Cintanya buat kita itu selalu ada, gak pernah habis. Engkau mungkin merasa sepi, engkau merasa sendirian, tapi percayalah saudara, kasih Allah, cinta Allah begitu lebar buat engkau dan saya. Dia gak pernah sedikit pun menyampahkan engkau, dia gak pernah sedikit pun meninggalkan engkau. Dia ada selalu bersama-sama engkau, di samping engkau. Begitu lebarnya cinta Tuhan. Apa maksudnya bahwa kasih Allah, kasih Kristus begitu panjangnya? Bahwa cinta Tuhan itu enggak ada ujung dan pangkalnya. Enggak ada berhentinya, enggak ada habisnya. Kalau cinta manusia, kadang bisa putus di tengah jalan. Kadang bisa berhenti di tengah jalan. Kadang bisa tercerai di tengah jalan. Bahkan bisa terpisah, terlupakan. Itulah cinta manusia. Tetapi cintanya Tuhan kepada kita begitu panjang saudara. Enggak akan pernah terputus, enggak akan pernah tercerai, enggak akan pernah habis, enggak akan pernah terhilang, apalagi terlupakan. Karena cintanya kepada kita begitu panjang. Bagaimana dengan begitu tingginya kasih Kristus kepada kita? Ya, kasih Kristus yang begitu tinggi sanggup saudara mengatasi seberapa banyaknya kesalahan kita, seberapa banyaknya dosa kita. Enggak peduli dengan siapa engkau melakukan dosa. Enggak peduli di mana engkau melakukan kesalahan. Enggak peduli dengan siapa engkau melakukan itu semua. Bahkan sampai berapa kali engkau melakukan itu. Cintanya dia kepada engkau dan saya lebih tinggi dari segala dosa dan kesalahan. Karena itu saudara, datanglah kepada Tuhan. Karena cintanya begitu tinggi. Dan apa yang dimaksud dengan begitu dalamnya? Cintanya kepada kita. Begitu dalamnya cinta Tuhan sanggup saudara melebihi segala kekhawatiran engkau. Sanggup melebihi segala kesakitan, ketakutan, penderitaan yang kau alami. Sekalipun dimanapun kau berada. Karena cintanya sanggup menjangkau engkau di kedalaman seberapapun. Itulah cinta Tuhan kepada kita saudara. Hari ini pertanyaannya, apakah engkau mau menerima cintanya yang begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi dan begitu dalam. Saat inilah, di Natal inilah engkau harus mengalami cintanya Tuhan. Di Natal inilah
Tuhan mau menunjukkan bukan sekedar hanya terangnya, bukan hanya menunjukkan kuasanya, tapi dia menunjukkan cintanya kepada engkau dan saya. Yang keempat yang dikatakan oleh Nabi Yesaya adalah dialah Raja Damai. Apa yang dimaksud Raja Damai? Ya, bagaimana Raja Damai itu? Saudara, Yesaya 32 ayat 17 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan muncul, timbul namanya damai sejahtera. Karena akibat dari kebenaran ada ketenangan dan ketentraman. Di saat Tuhan hadir, saudara, di tengah-tengah kita, dia bukan sekedar memberikan terangnya, dia nggak sekedar menunjukkan kuasanya, dia juga sekedar bukan menunjukkan cintanya, tapi dia juga mau memberikan kedamaian buat kita. Sehingga apa? Kita bisa menikmati kehidupan di dunia ini, bahkan di kehidupan yang akan datang. Dan Tuhan katakan, damai yang dia berikan jauh lebih baik daripada yang di dunia ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia ini. Tidak sama, saudara. Damai yang Tuhan berikan itu begitu damai, yang gak pernah engkau bayangkan, yang gak pernah engkau pikirkan, yang gak pernah engkau impikan sekalipun. Karena kedamaian yang Tuhan berikan jauh dan berbeda daripada dunia ini. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan dan menikmati bentuk-bentuk penyertaan Tuhan itu sebagai Allah Immanuel. Bahwa dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Bapa yang kekal. Dia Allah yang baik buat kita. Gimana kita bisa menikmati? Kalau kita menyadari bahwa kita adalah anak-anaknya saudara. Di dalam Efesus 1 ayat 5 dikatakan, Tuhan menentukan dari semula untuk mengangkat kita menjadi anaknya dan membawa kita kepadanya melalui Yesus Kristus. Sadarilah saudara, kita ini anaknya. Di saat kita menyadari bahwa kita anaknya, yang begitu dikasihinya. Dia Allah yang begitu perkasa, begitu berkuasa, tapi dia mau mengangkat kita menjadi anaknya. Dia Allah yang selalu baik buat kita, yang penuh cinta dan mau memberikan terangnya buat kita. Supaya kita mengalami kedamaian. Itu membuat kita sadar saudara, bahwa dia Allah yang begitu baik buat kita. Karena itu saudara, milikilah hubungan ini. Nikmatilah bahwa kita adalah anaknya. Tanpa kesadaran itu kita nggak akan mungkin saudara. Ya, nggak akan mungkin kita bisa menikmati itu semua. Bentuk-bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, datanglah kepada Tuhan. Sadarilah bahwa kita anaknya. Dan mari, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya. Saudara, dalam membangun hubungan, Tuhan selalu lebih dulu dibandingkan kita. Tuhan sudah datang ke dunia, mati di atas kayu salib, bangkit dan naik ke surga. Itu menunjukkan bahwa dia mau membangun hubungan dengan kita. Dia lebih dulu, saudara. Dia nggak menunggu kita untuk bertobat dulu. Dia nggak menunggu kita untuk kita punya keinginan untuk cari Tuhan. Enggak. Tanpa kita menunggu dia udah melakukan itu. Dia lebih dulu dibandingkan kita. Mungkin kita belum sadar bahwa kita butuh juru selamat. Mungkin kita belum sadar untuk bertobat. Mungkin kita belum sadar bahwa kita butuh Tuhan. Dia udah lebih dulu untuk datang kepada kita, saudara. Karena itu, di Natal tahun ini, saudara, mari nikmatilah kehadiran Tuhan, Allah Immanuel itu dalam kehidupan kita. Bahwa dialah penasehat ajaib dalam hidup kita. Dia memberikan terangnya buat kita. Untuk supaya kita menyadari bahwa kita punya jawaban di dalam Tuhan. Bahwa dia Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa dalam kehidupan kita, saudara. Dia mau menolong kita dari segala permasalahan kehidupan kita. Dia juga adalah Bapa yang kekal. Dia Bapa yang penuh kasih dan cintanya begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi dan dalam. Itu mau diberikan buat kita, kau dan saya. Buat kita semua, saudara. Dan dia adalah Allah yang Raja Damai, yang mau memberikan kedamaian buat kita. Karena itu nikmatilah kehadiran Tuhan di muka bumi ini. Nikmatilah Allah yang beserta kita itu, saudara. Karena itulah yang ingin Tuhan berikan buat kita semua. Dan kita nikmati di dunia ini. Mari sebelum kita akhiri, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Di Natal ini kami disadarkan kembali bahwa Engkau hadir di dunia ini. Bukan sekedar Engkau lahir Tuhan, tapi Engkau mau ada bersama-sama dengan kami senantiasa. Engkau mau menyertai kami senantiasa Tuhan Yesus. Dan kami sekarang menyadari banget Tuhan,
kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami. Engkau mau menunjukkan bahwa Engkaulah penasihat ajaib buat kami. Engkau mau menunjukkan terang-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melihat dengan jelas, kami bisa mengenal dengan baik, bahkan kami bisa berjalan dengan benar Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, biarlah terang itu ada di Natal ini Tuhan, sehingga kami semua Tuhan, kami semua di tempat ini, kami menyadari dan bisa melihat dengan baik. Kami rindu lagi Tuhan, kami menyadari bahwa Engkau Allah yang perkasa Tuhan, Allah yang penuh kuasa. Engkau ada Tuhan, bukan sekedar untuk menunjukkan terang, tapi Engkau mau menolong kami dengan kekuasaan-Mu yang dahsyat itu Tuhan Yesus. Ajar kami menyadari Tuhan, bahwa Engkau Allah yang lebih besar dari segala permasalahan hidup kami Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Allah sang pencipta alam semesta ini Tuhan. Kami juga mau menyadari bahwa Engkaulah Bapa yang kekal Tuhan, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang begitu mencintai kami Tuhan. Ajar kami Tuhan, sadari kami terus Tuhan, untuk kami menyadari bahwa cinta-Mu jauh lebih besar dari apa yang pernah kami bayangkan. Dan Engkaulah Raja Damai Tuhan, yang akan memberikan kedamaian dalam kehidupan kami. Sehingga kami menyadari bahwa kami ada bersama-sama dengan Engkau senantiasa. Saat ini Tuhan, biar setiap kami yang mendengarkan secara online di tempat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami menikmati Natal ini benar-benar sebagai Natal, bahwa Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau menyertai kami. Mungkin banyak di antara kami gak tahu 2021 itu kayak apa Tuhan. Kami gak tahu apa yang harus kami kerjakan, kami gak tahu apa yang harus kami lakukan. Tapi kami percaya, satu hal yang kami percaya dan itu yang menguatkan kami, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pesan Natal di tahun ini. Bila ini menjadi kekuatan kami, bahwa di dalam 2021 kami bisa melihat dengan jelas kami karena memiliki terang-Mu. Kami bisa melakukan segala perkara karena ada kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga bisa menikmati cinta Tuhan dimanapun kami berada. Bahkan kami bisa memiliki kedamaian karena Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak muda yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah Natal secara online ini, mari kita berdoa dan menerima berkat dari Tuhan kita Yesus. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengikuti ibadah Natal secara online ini Tuhan. Walaupun di tengah keterbatasan, walaupun mungkin ada hal-hal yang kurang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan Engkau akan terus menjadi penasihat yang ajaib. Engkau menjadi Allah yang perkasa, Engkau menjadi Bapa yang kekal dan Raja yang damai dalam kehidupan kami. Bertatahlah dalam kehidupan kami Tuhan, dan biarlah Natal ini Tuhan yang paling berkesan dalam kehidupan kami. Kami menyadari terus kehadiran Tuhan, Sang Immanuel itu di dalam kehidupan kami. Anak muda yang dikasihi Tuhan, ibadah Natal malam hari ini kita sudah selesai. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan kita, angkatlah wajah kita dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus. Firman Tuhan berkata, aku memberkati engkau dan melindungi engkau. Aku menyinari engkau dengan wajahku dan memberikan engkau kasih karuniaku. Aku menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteraku. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah dari Kudus yang selalu menyertai kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dan teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Semua yang sudah terima berkat dan mau menjadi berkat, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Natal dan menyongsong tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry
heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año de felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal dan Tuhan Yesus memberkati.